Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan pastinya insya Allah tanpa kurang satu apapun. Baik, biar segera diskusinya bisa fokus, langsung saja untuk kelompok 6. Sudah siapkah? Ya Pak, insya Allah. Baik. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Widi persilakan untuk kelompok 6 untuk presentasi. Waktu dan tempat Pak Widi persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Yang presentasi on cam. tentang desain kurikulum. Saya akan membagikan materinya. Baik, kelompok saya di sini dianggotakan yaitu Amelia Rasulillah, Namidah Musfiro, Siti Fatimah, Siva Putri Hidayat, dan saya sendiri Sofia Ningrum. Di slideshow Mbak, nggak kelihatan di slideshow di landscape kan? Layarnya diputar. Ya Pak, sebentar. Baik, saya akan memulai untuk membacakan materi dari kelompok kami.
Yang pertama, yaitu pengertian tentang desain kurikulum. Pengertian desain kurikulum IPA. Desain dalam bahasa Inggris memiliki arti rancangan, pola, dan atau model. Maka, pengertian desain kurikulum yaitu menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi dan misi suatu instansi, terutama sebuah sekolah. Seorang desain kurikulum harus menentukan dan merancang model kurikulum, kemudian membangun dan mengaplikasikan apa yang telah dirancangnya. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang sedia. Desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan sesuai bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Baik, yang selanjutnya silahkan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam desain kurikulum IPA. Yang pertama yaitu desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar. Yang kedua yaitu desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Yang keempat yaitu desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Yang kelima yaitu desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Yang keenam yaitu desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. Yang ketujuh yaitu kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Yang kedelapan yaitu desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Namidah. Selanjutnya, macam-macam desain kurikulum IPA. Berdasarkan atas karakteristik tujuan yang dirumuskan, Longstreth dan Sain membagikan desain kurikulum dalam dua jenis desain. Yang pertama, desain kurikulum yang tertutup. Karakteristik dari desain tertutup yaitu outcome yang dirumuskan dalam rumusan yang lebih spesifik. Konteks kurikulum bersifat statis, sehingga implementasi di lapangan harus mengacu pada garis besar dan detail yang sudah ditetapkan dalam kurikulum, baik berkaitan dengan isi pembelajaran maupun menggunakan metode pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Yang kedua, desain kurikulum yang terbuka. Karakteristik desain kurikulum terbuka yaitu outcome dirumuskan dalam rumusan yang lebih umum, penentu konteks bersifat dinamis. Dalam artian tidak harus mutlak mengakui detail yang direncanakan dalam kurikulum, sehingga kontrol terhadap proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar lebih banyak dilakukan oleh guru, bukan oleh pihak eksternal sekolah. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi tujuan pendidikan serta pemilihan konteks kurikulum IPA, maka desain kurikulum dapat dibedakan. Yang pertama, tip center kurikulum. Desain kurikulum ini berorientasi pada usaha memaksimalkan potensi, kemampuan, dan bakat anak yang menjadi titik tumbuh dalam merumuskan tujuan pendidikan. Pemilihan dan pengorganisasian konteks adalah anak didik. Yang kedua, knowledge center kurikulum.
Desain kurikulum ini berorientasi pada pencapaian dan penguasaan anak terhadap disiplin ilmu pengetahuan yang berguna bagi perbaikan hidup mereka. Yang ketiga, elektrik kurikulum. Secara umum, desain kurikulum ini dibedakan dalam dua kategori, yaitu desain elektrik reflektif, yaitu penggabungan beragam jenis kurikulum dengan analisis dan refleksi tentang hal-hal apa yang diadopsi dan apa saja yang harus ditinggalkan. Lalu, elektrik madness, yaitu menggabungkan beragam perbedaan tanpa pertimbangan, proses analisa dan refleksi tentang apa yang patut diambil dan yang ditinggalkan. Dan yang terakhir, social oriented kurikulum. Model desain kurikulum ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah model desain kurikulum IPA. Jadi model desain kurikulum IPA itu ada dua. Yang pertama, area of living design. Yang dimaksud area of living design adalah menekankan prosedur belajar melalui pemecahan masalah yang ada. Yang kedua, core design. Yang dimaksud dengan core design adalah menekankan mengintegrasi bahan ajar, memilih satu mata pelajaran sebagai intinya, lalu mata pelajaran yang lain dikembangkan di sekitar inti tersebut. Dengan bahasa lain, penjurusan, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siva Putri Hidayat. Selanjutnya itu sifat desain kurikulum. Jadi yang pertama ada desain kurikulum itu bertujuan. Secara garis besar, tujuan merancang kurikulum adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Akan tetapi, mungkin saja suatu desain memiliki tujuan yang lain. Tujuan yang dirumuskan dalam desain kurikulum apakah sudah disepakati atau masih dipertentangkan, tersurat maupun tersirat, jangka pendek atau jangka panjang, bersifat politis atau teknis, hendaknya dirumuskan oleh perancang kurikulum sejelas mungkin sehingga mereka dapat merespon dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu ada desain kurikulum dirancang dengan penuh pertimbangan. Agar efektif, desain kurikulum itu harus dirancang melalui upaya perencanaan yang matang. Hal ini melibatkan suatu proses eksplisit dalam mengidentifikasi apa saja yang akan dilakukan, siapa yang melakukan, dan kapan dilakukan. Kemudian yaitu yang ketiga, ada desain kurikulum adalah sesuatu yang kreatif. Desain kurikulum bukan prosedur yang ditetapkan, rapi yang dapat ditempuh dalam serangkaian langkah-langkah. Pada setiap desain kurikulum, berpeluang untuk mengajukan pemikiran inovatif, konsep-konsep dan penemuan baru. Desain kurikulum yang baik adalah desain yang sistematis tetapi kreatif. Selanjutnya yaitu desain kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan. Jadi, desain kurikulum yang ditetapkan harus compatible dan dapat dilaksanakan dalam berbagai tingkatan, dari tingkat dasar, menengah, dan atas. Kemudian yaitu desain kurikulum membutuhkan kompromi. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana menghadirkan sebuah kurikulum yang efektif. Kesempurnaan bukanlah tujuannya. Meskipun desain yang dikembangkan mempertimbangkan kompleksitas manfaat, biaya, kendala, dan risiko, tidak peduli seberapa sistematis perencanaan atau seberapa dalam pemikiran yang dilibatkan. Desain kurikulum yang dihasilkan selalu tidak dapat memuaskan semua pihak. Kemudian yang selanjutnya yaitu desain kurikulum bisa gagal. Ada banyak celah yang menyebabkan desain kurikulum itu gagal dilaksanakan dengan sukses. Sebuah desain dapat gagal karena satu atau lebih dari komponen-komponennya itu cacat dan tidak dapat berjalan dengan baik. Desain kurikulum juga dapat gagal karena orang-orang yang harus melaksanakannya menolak desain, tidak memahami desain, atau tidak melaksanakan dengan tepat. Desain kurikulum juga dapat gagal karena lemahnya faktor pendukung pelaksanaan mulai dari sarana-prasarana sampai sistem manajemen yang baik dan kepemimpinan pendidikan. Elemen kunci dalam desain kurikulum adalah koreksi terus-menerus dan perbaikan baik selama proses desain maupun sesudahnya. Kemudian yang terakhir yaitu desain kurikulum memiliki tahapan. Jadi, desain kurikulum adalah secara sistematis merencanakan pembelajaran yang terdiri atas langkah-langkah yang harus diikuti. Keputusan kurikulum yang dibuat pada satu tahap tidak terlepas dari keputusan yang dibuat pada tahap lainnya. Sehingga proses desain kurikulum itu cenderung akan berulang, berbagai tahap yang sudah dilalui akan dilakukan peninjauan kembali terhadap hasil keputusan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya yaitu
desain kurikulum IPA ideal. Jadi, desain kurikulum IPA yang ideal itu yang pertama harus menekankan pada pembelajaran IPA yang seimbang antara konsep, proses, dan aplikasinya. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan kerja ilmiah yang mencakup proses dan sikap ilmiah. Yang ketiga yaitu memungkinkan siswa mengkonstruksi Kemudian yang ketiga yaitu memungkinkan siswa mengkonstruksi dan mengembangkan konsep IPA dan saling keterkaitannya serta nilai sikap dan kerja ilmiah siswa. Kemudian yang keempat yaitu memberikan siswa kesempatan untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam mencari, memilih, memilah, dan mengolah informasi serta memaknainya selama proses pembelajaran sehingga dapat dinilai potensi dan hasil belajarnya secara adil. Jadi, desain kurikulum IPA yang ideal itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA, yaitu tujuan pendidikan IPA atau sains itu sendiri yaitu mencakup pengembangan ranah-ranah kognitif atau pengetahuan, psikomotor atau keterampilan, dan afektif atau sikap nilai, tak bisa melahirkan suatu kreativitas untuk dapat menggali sistem nilai dan moral yang dikandung oleh setiap bahan ajarnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Materinya sudah dipahami kan? Dan sekarang saatnya kita masuk tahap tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Langsung boleh nggak, Mbak? Lebih baik ditulis di kolom komentar aja, Mbak. Nanti dipilih dulu ya. Baik, silakan yang mau bertanya silakan menuliskan di kolom komentar. Itu sudah ada masuk Mbak Ulfa Putri, Mbak Eka Kristiana, sama Mbak Amalia Nurrahma. Yuk silakan yang mau bertanya. Dibuka 10 pertanyaan ya, gitu ya Mbak ya. Jangan banyak-banyak dong, Pak. Nanti keburu maghrib. Setuju sih Pak kalau 10 Pak. Cocok. 3 mawon, Pak, 3. Apa? 30? Oh ya. Oh siap. 3, Pak. 3 udah cukup. Oke. Apa guys? Selai baru. Baik, sebentar ya teman-teman. Kami pilih dulu jawaban kalian. Pertanyaan kalian. Itu ada pertanyaan yang pertama dari Mbak Ulfa Putri. Bisa dijelaskan kembali bagaimana desain kurikulum yang realistis, layak, dan dapat diterima itu? Terima kasih. Pertanyaannya dari Mbak Eka. Tujuan dan manfaat dari desain kurikulum IPA itu sendiri seperti apa ya Mbak? Pertanyaan dari Mbak Amalia. Bagaimana jika prinsip-prinsip desain kurikulum tidak terlaksana? Apa yang terjadi? Terima kasih. Selai baru. Pertanyaan Mbak Eni. Desain kurikulum IPA seperti apa yang cocok digunakan di masa pandemi saat ini? Pertanyaannya Mbak Delia. Berikan contoh dari dimensi horizontal dan vertikal pada penerapan desain kurikulum IPA. Oke, silahkan. Wah ini isolah dijawab kabeh lah Mbak.
kasihan. Dan 5 dijawab semua ya untuk kelompok 6. Ini ada bonus nilai nggak, Pak? Seperti bisa mau diskusi dulu atau bagaimana? Kami akan diskusi terlebih dahulu ya, Pak ya. Oke. Baik, sambil menunggu kelompok 6 untuk berdiskusi, Pak Widi melakukan penilaian. Baik, untuk PPT-nya untuk kelompok 6 lumayan bagus. Terus untuk makalah juga sudah cukup bagus, cuman tadi untuk yang desain kurikulum IPA-nya masih kurang terlalu detail, tapi itu malah ringkasannya, cuman masih ada yang sedikit kurang tepat, nanti Pak Widi akan luruskan. Baik, untuk persiapannya juga cukup bagus. Baik, nanti untuk yang kelompok selanjutnya bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk presentasi yang terakhir besok. Baik, Pak Widi di sini akan menambahkan tentang kurikulum IPA-nya itu seperti apa. Bentar, saya bukakan papernya dulu. Mana share screen? Baik, di sini yang perlu Pak Widi garis bawahi, kita harus benar-benar kembali lagi apa sebenarnya ruh dari pembelajaran IPA itu seperti apa, dan apa sebenarnya IPA itu. Aduh, kelilipan. Dan apa itu IPA, dan apa tujuannya, kenapa IPA di SMP itu terpadu. Jadi kita berangkat dari itu, terus kita baru bisa mengurucutkan desain kurikulum IPA itu sebenarnya itu seperti apa. Nah, dalam pembelajaran IPA atau Science Study dituntut untuk terlibat secara fisik maupun mental. Nah, di sini pemberian pengalaman secara langsung pada peserta didik dalam pembelajaran IPA itu sangat penting karena bertujuan untuk mengembangkan kompetensi, sehingga peserta didik dapat bereksplorasi dan memahami alam sekitar secara ilmiah dengan lebih mendalam. Jadi pada prinsipnya itu adalah pembelajaran IPA. Nah, objek dan persoalan perlu disajikan secara menyeluruh dalam pembelajaran IPA karena objek dan persoalan IPA itu bersifat holistik. Nah, sains terintegrasi itu menyajikan aspek fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, astronomi, dan aspek lainnya dari ilmu pengetahuan alam. Nah, dalam bukunya Hewitt G. Paul dan kawan-kawan tahun 2007 yang berjudul Conceptual Integrated Science menyatakan bahwa IPA terintegrasi itu disajikan berbasis pendekatan kontekstual. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi dalam IPA terintegrasi atau IPA terpadu itu wajib disajikan berbasis pendekatan kontekstual, yaitu dengan cara menghubungkan sains dengan kehidupan sehari-hari, yang bersifat personal atau langsung, menempatkan salah satu ide pokok mengandung pemecahan masalah, dan pada penyajiannya IPA disajikan dengan kesatuan konsep di situ. Saya langsung melebu. Siapa itu tadi yang masuk? Nah, dari situlah perlu dipahami. Jadi IPA terpadu itu sendiri tidak asal dalam pelaksanaannya, karena memang itu adalah masa-masa di mana kondisi peralihan cara belajar anak SD ke anak SMP, di mana anak SD kan masih belajar bersifat dia mengenalkan
hanya cukup mengenalkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau sudah di tahap SMP dan TS itu sudah mengkaitkan antara fenomena kehidupan sehari-hari dengan konsep sains aslinya itu seperti apa. Jadi oleh karena itu pembelajaran IPA terpadu di SMP maupun MTS itu harus bersifat kontekstual learning di situ. Nah, ini sesuai amanat yang ada di kurikulum 2013, bahwasanya dalam pedoman pengembangan kurikulum 2013 itu jelas menyebutkan bahwa pembelajaran IPA di tingkat SMP dilaksanakan dengan berbasis keterpaduan. Makanya disebut dengan IPA terpadu. Nah, pembelajaran IPA di SMP bukan sebagai disiplin ilmu, tetapi dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif sains. Jadi bukan lagi disiplin ilmu, tapi dia adalah sebuah pembelajaran yang integratif atau berintegrasi di situ. Nah, integratif sains mempunyai makna memadukan berbagai aspek, yaitu domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagai integrated science, pendidikan berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli terhadap lingkungan serta tanggung jawabnya. Nah, dalam IPA dapat digunakan sebagai tools atau alat untuk mengembangkan domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seharusnya guru IPA juga wajib dan harus mempunyai kemampuan interdisipliner IPA yang ditujukan dalam keilmuan atau pengetahuan. Karena memang pada prinsipnya itu adalah contextual learning, itu pasti akan memilih keterkaitan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Makanya di sini guru IPA itu harus mempunyai kemampuan interdisipliner dari IPA itu sendiri. Pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu integrated science hendaknya menumbuhkan scientific skills atau keterampilan proses, yaitu keterampilan proses. Nah, di sini memang scientific skills di sini ini memang yang masih menjadi momok dan harus ditanamkan dalam pembelajaran IPA. Salah satu di antaranya adalah keterampilan proses atau science process skill atau biasa disebut dengan keterampilan proses sains. Yang kedua, keterampilan berpikir atau thinking skill yang meliputi di dalamnya berpikir kreatif dan berpikir kritis, serta sikap ilmiah atau scientific attitude, di mana memang sikap-sikap ilmiah di situ sangat wajib untuk ditumbuhkan lagi dan ditanamkan di dalamnya. Ini semua tercantum dalam Kurikulum Development Center Ministry of Education Malaysia tahun 2002. Nah, menurut ALUKO tahun 2008, pada prinsipnya guru IPA dari awal hendaknya memang mengemas pembelajaran sehingga bisa tercipta scientific skill tersebut. Yaitu tadi ada thinking skill, science process skill, dan scientific attitude di situ. Pembelajaran IPA yang didasarkan pada standar isi akan membentuk siswa yang memiliki bekal ilmu pengetahuan atau have a body of knowledge. Terus standar proses akan membentuk siswa yang memiliki keterampilan ilmiah atau scientific skills, keterampilan berpikir, thinking skill, dan strategi berpikir, strategi of thinking. Sedangkan standar inquiry ilmiah akan membentuk siswa yang mampu berpikir kritis dan kreatif, critical and creative thinking. Sedangkan standar assessment itu mengevaluasi siswa secara manusiawi, yang artinya sesuai apa yang dialami siswa dalam pembelajaran dengan cara authentic assessment. Makanya Pak Widi sebenarnya sudah mulai dari awal penilaian secara otentik atau authentic assessment, karena memang Pak Widi lebih menghargai proses. Kalau hasil akhir itu pasti akan mengikuti dari proses kalian selama pembelajaran itu bagaimana, waktu praktikum kalian sudah
pernah merasakan praktik dengan Pak Widi, jadi saya tahu prosesnya kalian seperti apa, hasil akhirnya pasti akan mengikuti. Nah, penerapan standar-standar dalam pembelajaran IPA, khususnya 4 standar tersebut, akan memberikan soft skill berupa karakter siswa. Nah, untuk itu sangat diperlukan pembelajaran IPA yang menerapkan standar-standar guna membangun karakter siswa. Nah, memang untuk kurikulum 2013 ini kan memang difokuskan pada penanaman karakter, terus pemenuhan kompetensi. Jadi memang itu masih sangat banyak harapan nanti kalian sebagai mahasiswa untuk meneliti di dalamnya, terutama untuk ketika skripsi. Jadi skripsi saat ini tidak butuh hasil akhir, hasil belajar dan lain-lain. Yang lebih diutamakan saat ini adalah fokus pada penanaman karakter, terus pencapaian kompetensi dan lain-lain seperti itu. Siswa yang berkarakter itu dapat dicirikan apabila siswa memiliki kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam usaha untuk memahami lingkungan. Nah, konsep keterpaduan dalam pembelajaran IPA ini itu sudah ditunjukkan dalam kompetensi inti, kompetensi dasar dalam pembelajaran IPA, yakni di dalam 1 KD sudah memadukan konsep-konsep IPA dari bidang biologi, fisika, IPBA, dan lain-lain di situ. Hanya walaupun kalian di kampus itu dikonsentrasikan fisika, biologi, kimia, itu bukan berarti kalian tidak harus mempelajari disiplin yang lain, karena di lapangan yang dibutuhkan adalah IPA terpadu, bukan hanya sekedar fisika, kimia, biologi seperti itu, tapi dalam satu keutuhan utuh, dalam satu keterpaduan, yaitu IPA terpadu. Jadi kalian harus bisa mengkaitkan secara disiplin biologinya itu bagaimana, fisika itu bagaimana, IPBA-nya itu bagaimana, kimianya itu bagaimana, seperti itu. Nah, dalam pembelajaran IPA yang berorientasi pada kemampuan aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan, IPA juga ditunjukkan untuk pengenalan lingkungan biologi dan alam sekitarnya, serta pengenalan berbagai keunggulan wilayah Nusantara. Nah, cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi para peserta didik. Pengalaman belajar yang lebih menunjukkan kaitannya unsur-unsur konseptual akan menjadikan proses belajar lebih efektif. Makanya sekarang lebih condong ke mind mapping atau konstruktivistik, atau salah satunya konstruktif itu dengan cara scaffolding dan lain-lain. Jadi masih banyak judul nanti skripsi yang bisa kalian teliti untuk kedepannya. Jadi jangan terpaku pada satu hal saja, masih banyak sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam penelitian, terutama pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu di situ. Nah, langkah-langkah pembelajaran IPA terpadu itu ada 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, tahap perencanaan itu adalah tahap yang paling penting. Di sini terjadi atau terlaksana pembuatan perencanaan, memperhatikan kondisi dan potensi peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukungnya. Maksud dari kondisi dan potensi peserta didik itu misalnya minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan sumber daya pendukung adalah kemampuan si guru itu sendiri, ketersediaan sarana prasarana, serta kepedulian stakeholder sekolah tersebut. Nah, kalau kita melihat bagian ini adalah alur penyusunan perencanaan pembelajaran IPA terpadu. Jadi mula-mula memetakan dulu SKKD yang
bidang kajian IPA yang akan dipadukan itu biasanya di permen itu dilampirkan, pasti dilampirkan. Nah, baru setelah itu menentukan jenis keterpaduan konsep antara KD dalam antar KD dalam bidang kajian IPA. Nah, baru kalian menentukan apa keterpaduannya itu nanti berbentuk connected, web-based atau integrated. Ini kan kalian pernah dengar toh, connected, web-based, integrated. Nah, ketika kalian menentukan connected, langkah selanjutnya kalian menentukan materi dan materi pokok dan materi yang dikaitkan, baru merumuskan indikator pembelajaran IPA. Tapi kalau kalian menentukan keterpaduannya itu berupa web-based, itu kalian harus menentukan tema pemersatu dulu, baru membuat matriks atau bagian hubungan konsep dalam KD dengan tema atau topik, baru merumuskan indikator pembelajaran IPA terpadu. Kalau kalian menentukan integrated, berarti kalian harus menentukan topik atau konsep yang beririsan atau tema yang mewakili, baru bisa membuat matriks, lalu merumuskan indikator pembelajaran IPA terpadu, baru bisa menyusun silabus, dan baru bisa menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi memang tidak mudah membalikkan telapak tangan, karena memang semua itu butuh proses dan langkah-langkah step-step itu harus terlampaui. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran IPA dengan konsep integrative science dapat diterapkan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Nah, di sini pembelajaran IPA terpadu itu dapat dilaksanakan melalui model-model pembelajaran inovatif, misalnya model pembelajaran inquiry, siklus belajar, atau pemecahan masalah. Strategi yang dapat menggunakan pembelajaran kooperatif atau pengajaran secara langsung. Nah, pendekatan yang dapat menggunakan keterampilan dapat menggunakan keterampilan proses atau STM itu metode dapat menggunakan eksperimen, demonstrasi, ceramah yang pendekatan yang bisa dikatakan diwajibkan dalam pembelajaran sains itu adalah pendekatan scientific atau scientific approach. Bahkan ini diadopsi oleh disiplin ilmu yang lain dalam pembelajaran yang lain, misal bahasa Jawa juga ada scientific approach, seni musik juga ada scientific approach, tata busana itu ada scientific approach. Jadi hal yang sangat lucu kalau nanti mahasiswa IPA atau guru IPA dia tidak paham apa itu scientific approach. Nah, baru tahap yang ketiga yaitu penilaian. Dalam pembelajaran terpadu, itu guru harus melakukan penilaian baik dalam proses pembelajaran maupun hasil proses pembelajaran. Nah, penilaian proses itu dapat dilakukan guru secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, baik ketika peserta didik bekerja kelompok, misalnya menyampaikan gagasan, menyampaikan hasil diskusi, dan lain-lain. Penilaian proses itu juga dapat dilakukan terhadap kinerja, baik berupa produk fisik yang dihasilkan dalam proses atau setelah proses pembelajaran, maupun kinerja melakukan sesuatu berupa keterampilan motorik. Sedangkan aspek sikap dapat dinilai pada waktu proses pembelajaran. Nah, penilaian sikap ini dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap, misal sikap terhadap apa yang telah dipelajari, sikap terhadap guru, dan sikap terhadap proses pembelajaran. Hanya pada kurikulum 2013 itu dianjurkan menerapkan penilaian otentik. Di penilaian ini itu berlaku untuk semua pembelajaran, sehingga pada pembelajaran IPA secara terpadu pun penilaian tetap menerapkan penilaian secara
otentik seperti itu. Jadi dari dasar inilah semua itu nanti baru bisa kita kerucutkan tentang desain strategi pembelajaran IPA di SMP yang terutama untuk membekalkan karakter ilmiah kepada siswa. Nah, ini nanti 2 paper ini nanti saya kirimkan ke grup, silakan dipelajari sendiri. Kok besok keluar untuk ujian kan nggak tahu. Jadi silakan dipelajari, dipahami betul-betul. Besoknya keluar, ojo kaget. Gitu ya. Baik, ya pada prinsipnya memang untuk memberikan atau membekalkan karakter ilmiah kepada siswa dalam pembelajaran IPA itu tidak lepas dari 3 tahap, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action di situ. Jadi memang itu perlu diperhatikan betul-betul. Nah, apa itu moral knowing, moral feeling, dan moral action? Silakan nanti dibaca sendiri di paper ini ya. Jadi silakan nanti dicatat sendiri di situ, di dalamnya ada semua di situ. Baik, kelompok 6 sudah siap untuk menjawab? Kelompok 6, kenapa kau menghilang? Mbak Sofia Ningrum. Ya Pak, baik. Kelompok Sudah kami siap akan mencoba menjawab? menjawab. Ya Pak, insya Allah. Oke, silakan. Nah, Pak Anteng, ayo jawab. Kalian sudah siap? Ini Pak, sekedap. Oh, oke. Eh, Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eka Kristiana. Pertanyaannya, tujuan dan manfaat dari desain kurikulum IPA itu sendiri seperti apa? Jadi menurut kelompok kami, tujuan adanya desain kurikulum IPA itu untuk mempermudah pembelajaran, baik mempermudah gurunya ataupun siswanya, karena dengan adanya desain kurikulum itu mereka kan udah ada rancangan, udah ada kerangka bagaimana pembelajaran selanjutnya itu seperti apa, dan hal itu akan berdampak pada manfaatnya dengan adanya rencana, dengan adanya kerangka seperti apa pembelajaran itu, dan jelas ada pertimbangan bagaimana pembelajaran itu bisa mudah diterima dan lain sebagainya, maka hal itu akan mempermudah siswa untuk memahami pelajaran IPA tersebut. Seperti itu kalau menurut kelompok kami secara singkatnya. Bagaimana Mbak Eka Kristiana? Baik, Mbak, bisa dipahami. Terima kasih. Ya Mbak.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbah Rahma. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika prinsip-prinsip desain kurikulum tidak terlaksana? Apa yang terjadi? Prinsip-prinsip dalam mendesain kurikulum harus baik dan harus terlaksana. Jika tidak terlaksana, penggunaan kurikulum IPA akan sia-sia dan tidak berguna. Hal ini berdampak bagi siswa dan guru IPA. Kurikulum IPA yang tidak jelas membuat arah pembelajaran menjadi kacau dan tidak terarah, dan membuat kurikulum tidak terlaksana. Akibatnya, rusaknya sistem pembelajaran IPA. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari pemateri yang lain ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan. Jadi, ketika prinsip kurikulum itu tidak terlaksana dengan baik, maka kurikulum itu tidak akan memiliki acuan, sehingga pembelajaran tidak bisa dilakukan secara efektif. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam PPT, bahwasanya prinsip desain kurikulum itu harus dapat merealisasikan tujuan pendidikan. Nah, berarti ketika prinsip kurikulum itu tidak terlaksana dengan baik, maka sistem pendidikannya itu tidak dapat berkembang seperti itu. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah bisa dipahami. Sama-sama, Mbak. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Eni Kurnia Putri. Dengan pertanyaan, desain kurikulum IPA seperti apa yang cocok digunakan di masa pandemi saat ini? Menurut saya, di sini dapat diterapkan 6 metode yang cocok buat belajar dalam masa pandemi, yaitu yang pertama project based learning. Metode ini diperakasi oleh hasil implikasi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Project based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Menurut Mendikbud, metode project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek eksperimen dan inovasi. Yang kedua, dari metode untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Dilansir dari Kumparan, Kemdikbud mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Yang ketiga yaitu luring. Metode luring yang dimaksud pada mode pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Yang keempat yaitu home visit metode. Seperti halnya metode yang lainnya, home visit ini merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Yang terakhir yaitu integrated curriculum. Metode pembelajaran ini disampaikan oleh anggota komisi bahwasanya metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Gimana Mbak, dapat diterima atau tidak? Baik, terima kasih Mbak. Lalu apakah implementasi dari desain kurikulum yang telah dijelaskan tadi sudah sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku? Baik Mbak, sebentar ya. Menurut kelompok kami, jawabannya iya. Seperti itu Mbak.
Mungkin jawabannya itu iya, soalnya bisa dilihat dari keterampilan proses dasar IPA itu terdiri dari mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Meskipun kita ibaratnya itu pembelajarannya itu jarak jauh, tapi bisa dilakukan secara di rumah, tetapi dengan praktikum mandiri seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Delia Nur Ifriani dengan pertanyaan, sebutkan atau berikan contoh dari dimensi horizontal dan vertikal pada penerapan desain kurikulum IPA. Kesinambungan kurikulum IPA secara vertikal, struktur vertikal berhubungan dengan masalah sistem pelaksanaan kurikulum IPA sekolah. Contoh penerapannya, kurikulum muatan lokal di suatu lembaga pendidikan dikembangkan secara kesinambungan sesuai tahapannya masing-masing. Hal ini terlihat dalam pengembangan mata pelajaran biologi, fisika, maupun kimia di sekolah. Dan untuk kesinambungan secara horizontal, struktur horizontal dalam kurikulum IPA berkaitan dengan bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Kesinambungan secara horizontal mempunyai makna bahwa ada kesinambungan antara berbagai bidang studi yang berkaitan dengan hubungan antara bidang studi yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, untuk mengubah angka temperatur skala Celcius ke skala Fahrenheit, dalam IPA diperlukan keterampilan dalam pengalian pecahan matematika. Karena itu, pelajaran mengenai bilangan pecahan tersebut hendaknya sudah diberikan sebelum anak didik mempelajari cara mengubah temperatur. Bagaimana Mbak Delia Nur Ifani, bisa dipahami? Itu Mbak, bisa. Terus saya izin bertanya lagi, untuk yang dimensi horizontal tadi kan katanya bertahap. Nah, itu bertahapnya itu seperti apa Mbak? Bertahapnya itu sudah dicontohkan. Misal untuk mengubah angka temperatur skala Celcius ke skala Fahrenheit, kita itu harus mempelajari, peserta didik harus mempelajari pengalian pecahan terlebih dahulu agar mudah dalam mengubah skala temperatur Celcius ke skala Fahrenheit. Begitu Mbak. Mbak, bisa dipahami. Terima kasih untuk jawabannya. Iya Mbak, sama-sama. Dor, kok diem? Sebentar Pak, kurang satu jawaban lagi. Iya, maksudku. Ojo anteng malah nek anteng kayak gini malah bingung iki wes burung. Saya juga bingung Pak, belum menemukan jawabannya. Mungkin coba teman-teman satu kelompoknya ada yang bisa membantu, silahkan. Atau teman-teman yang lain. Pertanyaannya siapa Mbak Sofia yang belum? Mbak Ulfa Pak. Oke, itu pertanyaannya Mbak Ulfa. Ayo, siapa yang bisa? Ayo teman-teman lain mohon dibantu ya. Lah kan udah kamu jelaskan tadi ya, bisa tinggal kamu rangkai aja sesuai dengan pertanyaannya Mbak Ulfa. Tadi yang udah kamu presentasikan ada jawabannya, cuma tinggal dirangkaikan aja dengan apa pertanyaannya Mbak Ulfa.
Bagaimana? Bisa dijelaskan kembali bagaimana desain kurikulum yang realistis, layak, dan dapat diterima itu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ulfa. Pertanyaannya, bisa dijelaskan kembali bagaimana desain kurikulum yang realistis, layak, dan dapat diterima. Jadi kita pahami kata realistis dulu ya, Mbak. Menurut saya realistis itu sesuatu yang nyata gitu. Bukan cuma angan-angan. Begitupun dengan desain kurikulum. Jadi bagaimana desain itu bisa diterima oleh siswa. Bukan kita harusnya desain itu bisa menyangkutkan ke suatu hal secara nyata. Jadi siswa itu tidak hanya ini tuh gimana gitu. Tapi mereka juga ketika guru memberi teori harus ada sesuatu yang bisa membuktikan teori itu. Jadi desain itu harusnya seperti itu gitu. Jadi siswa itu bisa menerima dengan baik dan bisa memahami dengan leluasa seperti itu. Gimana Mbak Ulfa? Apakah bisa diterima jawaban dari saya dan teman-teman? Dor. Oke, wes. Mengibarkan bendera putih apa belum? Oke, Pak Wi dibantu. Jadi pada prinsipnya, pertanyaannya Mbak Ulfa tadi, bagaimana desain kurikulum yang realistis, layak, dan dapat diterima itu? Oke, jadi pada prinsipnya seperti ini. Ini yang kita pahami, kita sepakati adalah bentuk kurikulum ya, desain kurikulum itu bagaimana yang realistis, layak, dan dapat diterima. Tadi betul, berangkat dulu realistis. Kita sepakati dulu realistis itu, yang dimaksud realistis itu apa? Di realistis itu pada prinsipnya memang sesuai dalam kehidupan nyata, maksudnya real dan bisa diterima dengan akal sehat. Layak itu sesuai dan tepat sehingga bisa digunakan, dimanfaatkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus bagaimana desain kurikulum yang realistis, layak, dan dapat diterima itu? Dari awal perkuliahan ini bahwasannya kurikulum, dalam mendesain kurikulum atau tentang membangun kurikulum itu memang tidak bisa lepas dari peran masyarakat, peran guru, peran lembaga pendidikan, peran pemangku kebijakan, dan peran dari peserta didik itu sendiri. Sehingga dalam mendesain kurikulum, ketika semua aspek itu sudah bisa bekerja sama dengan baik dan memiliki peran masing-masing, akan terbentuklah kurikulum yang benar-benar apa yang sedang dibutuhkan di lapangan atau yang ada di masyarakat, sehingga apapun bentuknya itu ketika itu sudah mengkerucut atau sudah bisa dikatakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat atau yang dibutuhkan dan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, saya kira untuk mencapai realistis dan layak itu akan sangat mudah. Nah, yang jadi masalah yaitu yang selalu Pak Widi ulang-ulang dari kemarin, bahwasanya adanya ketidaksinkronan antara pemangku kebijakan, masyarakat,
lembaga pendidikan, guru, dan peserta didik itu sendiri. Sehingga yang saya khawatirkan ketika proses evaluasi kurikulum itu untuk menentukan dan mendesain kurikulum selanjutnya yang akan datang itu bukan berasal dari fakta yang ada di lapangan, sehingga seolah-olah kurikulum itu seperti tidak nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Makanya kadang seperti halnya kita merasakan seperti ini. Kita secepat mungkin mengikuti perkembangan industri 4.0 dan ini sudah digencar-gencarkan mengikuti 5.0 ya. Tapi infrastruktur kita belum, SDM kita juga belum, dan pendidikan kita juga masih perlu diperhatikan. Nah, ketika kita mendesain kurikulum itu terlalu maju, tapi istilahnya seperti ini, kamu pengen berangan-angan berangkat ke Jakarta atau berangkat ke Semarang dari Salatiga seperti itu ya. Tapi wah aku besok neng Semarang pengen neng mall, pengen tumbas sing ngetren saiki lagi viral iki apa McD apa Mac. Sampai nganti antri nganti gelut bareng. Wah aku neng kono aku pengen beli ini beli itu. Tapi setelah kamu mau sudah mandi, sudah ganti baju, sudah pakai sepatu, ternyata lihat dompetnya kosong, bensinnya gak ada, kendaraan macet sisan, udan sisan. Kira-kira akan tercapai nggak kalian Semarang itu? Kalaupun dipaksakan, apa yang akan terjadi? Pasti akan terseok-seok yang pertama. Kedua, membebani diri kalian sendiri kan, ganti duit dan lain-lain, butuhkan kono, dan pengen lendangkan kono, tapi kondisi keuangan kita nggak ada, kendaraan nggak ada, hujan, becek, nggak ada ojek lagi, seperti itu. Jadi hal seperti itu kadang yang menjadi momok dan menjadi pertanyaan masyarakat saat ini. Ini sebenarnya kurikulum seperti saat ini itu salahnya di mana? Apakah waktu perencanaannya kah? Atau waktu desainnya kah? Atau malah justru ketika evaluasi sebelum kurikulum ini ada? Jadi atau malah justru mungkin bisa jadi pemangku kebijakan tidak mendengarkan atau memperhatikan kondisi real yang ada di lapangan. Ya misal seperti ini, kalau mungkin di Jawa aja kesusahan, terutama jaringan dan lain-lain, apalagi mungkin saudara-saudara kita yang di Irian, di Maluku, di Flores, coba tanya si Ibnu Majapahit di sana juga kesusahan nggak di sana? Nah itu juga menjadi pengaruh kurikulum ini bisa realistis, layak, atau dapat diterima tidak. Tapi kalau seandainya itu kita memperhatikan dalam mendesain kurikulum itu berangkat dari kehidupan masyarakat itu bagaimana, SDM-nya bagaimana, sarana prasarannya bagaimana, terus apa yang dibutuhkan di masyarakat itu apa saja, dan bagaimana target yang akan dicapai. Saya kira untuk mendapatkan kurikulum yang realistis, layak, dan dapat diterima itu akan jauh lebih mudah daripada hanya sekedar merangkai desain kurikulum itu hanya sekedar sebatas pemikiran saja tanpa ada data yang real, valid dari di lapangan seperti itu. Makanya besok ketika kalian menjadi guru, evaluasi dengan kehidupan yang sebenarnya, karena itu yang akan menentukan kebijakan yang selanjutnya. Kalau kalian sudah mencoba memberikan yang sebenarnya, tapi memang kebijakan itu ya itu baru kalian protes kah atau apa, itu saya kira halal lah di situ
kalian melakukannya. Tapi kalau kalian besok ketika menjadi seorang pendidik itu mengevaluasinya sudah tidak bertanggung jawab, tidak kondisi real, dan kebetulan kebijakan yang selanjutnya tidak mengevaluasi atau tidak mempertimbangkan kehidupan yang real, alhasil nanti akan terjadilah suatu sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan harapan, tadi tidak realistis, layak, dan bisa diterima. Kayak gitu tambahan dari Pak Widi. Baik, Pak. Terima kasih atas tambahannya. Sama-sama. Terima kasih Pak Widi, bisa dipahami. Iya, Pak Ufa. Iki boleh. Gimana Pak Ufa? Nanti saja deh Pak. Gak apa-apa, santai aja, masih ada waktu kok. Itu Pak mau sedikit tanya saran apa atau pesan atau tips-tips buat kami yang itu Pak mau melaksanakan PPL. Oh oke. Itu PPL, wah itu suatu tahapan yang paling Pak Widi tunggu-tunggu dan paling Pak Widi suka, karena itu satu tahapan di mana kalian nanti juga menentukan kalian itu bisa cepat lulus atau tidak di situ. PPL posisikan kalian benar-benar menjadi seorang yang sedang belajar. Maksudnya seperti ini. Oke lah, sekolahan itu biasanya yo rata-rata mlokoto sing PPL biasanya. Mbak, tolong gawe iki, Mas, tolong gawe iki, bla 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 bla. Ya bilang aja, Bu, Pak, maaf saya juga di sini sedang belajar. Saya malah justru pengen belajar, Bu, cara membuat seperti ini seperti apa, gimana? Membuat menyusun seperti ini itu bagaimana? Terus membuat RPP itu bagaimana? Jadi nanti saya coba dengan keilmuan saya, coba nanti kolaborasi dengan Ibu, bagaimana membuat RPP itu yang baik itu seperti apa. Nah, itu salah satunya. Tapi di sisi lain, ketika PPL, cobalah kalian sudah berangkat, mulai berpikir kalian pengen lulus cepat atau enggak. Intinya itu. Kalau cepat nggak mungkin ya. Lulus tepat waktu atau tidak. Nah, kalau kalian pengen lulus tepat waktu, mulailah berpikir dari PPL itu, kalian sebagai sekalian menggunakan konsep peribahasa, sekali dayung, 1-2 pulau terlampaui. Jadi sekalian kalian melakukan PPL, di situ pula kalian melakukan penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan di dalamnya itu meliputi kalian melihat sistem pendidikannya di sekolah itu bagaimana, pelaksanaan pembelajarannya bagaimana, sarana prasarana di situ bagaimana, selama ini metode pembelajaran yang digunakan bagaimana, terus minat pembelajaran IPA setelah didik di situ bagaimana, cara guru mengajarkannya itu bagaimana, terus perangkatnya dan medianya di sana bagaimana. Nah, dari situlah nanti kalian akan menemukan nih, oh ternyata di sekolahan ini sarana prasarannya sudah mencukupi, sudah bagus. Tapi ternyata pembelajarannya masih ceramah. Coba saya pengen mengoptimalkan sarana prasarana mungkin berbasis IT-nya di sini. Oh, saya pengen mengembangkan media pembelajaran di sini. Jadi satu judul. Oh, saya pengen menanamkan karakter peduli lingkungan nih di sini karena mungkin kalian tidak PPL di sekolah yang dekat dengan tempat perindustrian. Biasanya kan karakter peduli lingkungan itu wajib ditanamkan di situ. Nah, kalian coba penelitian tentang penanaman karakter peduli lingkungan melalui pembelajaran IPA. Bisa itu. Malah justru itu nanti ketika kalian sudah muncul dalam paper, itu akan banyak yang merujuk di dalamnya. Nah, setelah itu
kalian kumpulkan data-data itu, paling tidak kalian harus kalian nyicil bab siji latar belakang. Kalian sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian? Sampun, Pak. Enggak. Nah, kalau Pak. sudah, berarti kan sudah tahu kan strukturnya, penelitian kualitatif gimana, kuantitatif gimana, R&D bagaimana. Kalau memang kalian memaksakan untuk penelitian tindakan kelas, maka karena memang penelitian tindakan kelas itu syarat utamanya dia adalah guru kelas itu. Kalian bisa, tapi entah gurunya mau apa enggak. Supaya penelitiannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan valid, itu yang melaksanakan, yang menjadi pelaksana di kelasnya itu biarkan guru, cuman chef-nya itu kamu, atau yang merancang penelitian itu kamu, cuman yang melaksanakan guru. Tapi jarang sih kalau ada guru yang mau, makanya ketika PPL kamu itu menjalin silaturahmi yang baik dengan guru IPA di situ. Suatu saat ketika kalian penelitian tindakan kelas, bisa Bu, nanti saya pengen penelitian tindakan kelas, cuman yang mengambil pelaksanaan pembelajarannya tetapi Bu, cuman yang merancang penelitiannya itu saya. Jadi nanti Ibu yang tetap yang ngajar Ibu, cuma nanti dari aspek penilaian dan lain-lain itu saya, dan nanti bentuk pembelajarannya sesuai desain saya, cuman yang nanti yang melaksanakan Ibu. Itu boleh kalau PTK seperti itu. Jadi intinya dalam PPL besok itu sekalian nih kalian mulai membuat atau menyusun paling tidak penelitian pendahuluan, karena mau tidak mau besok angkatan kalian itu kan skripsinya ada seminar proposal. Nah, seminar proposal itu adalah seminar penelitian pendahuluan, di mana yang diujikan itu adalah bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, di situ kalau kalian sudah matang dari awal, engkau waktunya skripsi itu tiba, kalian wis ora gedadapan. Jadi kalian wis siap bahan-bahannya, dan nanti kalian ketika menentukan judul itu lebih mantap. Nah, saran saya yang selanjutnya, penelitian di tempat ketika kamu PPL, paling tidak kamu data awal itu kan udah dapat, datanya siswa juga udah dapat, datanya peserta didik tentang pengetahuan dan lain kalian juga sudah dapat. Jadi kalian tidak perlu mengambil data lagi, tinggal melanjutkan saja. Nah, itu saran saya selama PPL. Jadi PPL itu tidak hanya sekedar istilahnya di sekolahan aja sambil nunggu tugasnya apa, suruh nunggu masuk kelas apa, tapi di sisi lain kalian sambil menyusun sehari 1 halaman kan bisa toh. Nah, nanti PPL selesai bab 1, 2, 3 saya kira udah selesai. Kayak gitu. Itu sih kalau masukannya dari Pak Widi. Yang penting jangan putus asa, karena memang biasanya jenenge PPL ya diplokoto guru ya biasa seperti itu. Tapi kamu coba menjawab dengan arif dan bijak. Bu, saya juga di sini pengen belajar ini Bu, cara menyusun ini itu bagaimana, menyusun itu bagaimana. Jadi paling tidak saya coba nanti bisa urun rembuk dengan pengetahuan saya. Yuk mungkin kita bisa kolaborasi nih membuat RPP dan silabus yang baik, dan mungkin media atau buku yang baik itu bagaimana. Kayak gitu, itu paling jauh lebih bagus dan bermakna nanti untuk kedepannya gitu Mbak. Oke, Bapak, terima kasih. Sama-sama. Oke. Pak. Gimana? Oke, gimana kelompok 6? Presentasinya sudah selesai? Baik, Pak, sampun. Ditutup dulu, nanti biar Pak Widi tak ambil alih. Iya, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih atas semua ya karena sudah membantu berjalannya presentasi ini. Dari kelompok kami mohon minta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Jadi persiapkan besok untuk kelompok 7 dan persiapkan teman-teman mahasiswa yang lain untuk persiapan diri, terus untuk mempersiapkan kesehatan juga, memperhatikan karena besok sudah mulai UAS dan pastinya tugas-tugas kalian juga banyak-banyaknya. Jadi Pak Widi putuskan dan Pak Widi sekiranya kurang bijak kalau Pak Widi juga mengikuti seperti dosen yang lain. Jadi Pak Widi putuskan besok setelah kelompok 7 untuk presentasi, soal saya kirimkan, silakan saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Berarti tanggal 23 dikumpulkan jam seperti biasa jam 11 malam, nanti tanggal 24-nya itu tinggal presensi. Begitu ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Widi akhiri karena ini sudah mau maghrib. Tetap jaga kesehatan, jaga mood, jaga kondisi, jaga pikiran, yang bisa menjaga kalian untuk kedepannya supaya tidak sakit, terutama di masa pandemi seperti ini, dan mau ujian jangan sampai kalian susulan ujian gara-gara diputuskan Mas Hadid kayak gitu, jangan. Oke ya. Jadi tetap jaga mood kalian. Pak Widi cuma bisa berdoa semoga sukses untuk kedepannya. Baik, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jempol hilang. Terima kasih Pak Widi. Sama-sama. Oke.